Cara menggunakan analisis fundamental dan menghasilkan uang dari berita. Selamat datang di pelajaran ke-8 kursus Forex dasar. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari 4 jenis berita terpenting untuk seorang trader. Apa yang terjadi dalam Forex ketika berita penting bermunculan? 3 strategi apakah yang kerap digunakan untuk trading berita? Apa sajakah sisi negatif dari trading berita? 4 jenis berita terpenting. Sekitar 20 berita berisi peristiwa ekonomi besar diumumkan di dunia setiap harinya. Resolusi dari bank-bank nasional besar, laporan dan pidato dari pembicara terkemuka, perubahan dalam beragam indikator ekonomi, semua ini akan berdampak pada pasar dan tentunya pada trading Anda. Tetapi, hanya 4 jenis beritalah yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam pasar di setiap negara. Tingkat pengangguran atau NFP, tingkat inflasi atau CPI, nilai PDB, nilai suku bunga Fed. Berita yang datang dari Amerika Serikat adalah yang terpenting karena sebagian besar pasangan mata uang mencantumkan USD. Untuk alasan tersebut, dalam memeriksa berbagai jenis berita, kita akan menggunakan berita dari USA sebagai contohnya. Non-Farm Payrolls atau NFP. Laporan Non-Farm Payrolls atau NFP terbit pada Jumat pertama setiap bulannya. NFP mewakili jumlah pekerjaan dan angka pengangguran yang sudah berubah di Amerika Serikat. Ketika NFP meningkat, maka begitu juga halnya dengan nilai USD. Ketika NFP turun, NFP meningkat, nilai USD pun juga akan merosot. Indeks harga konsumen atau CPI. Laporan indeks harga konsumen atau CPI terbit setiap pertengahan bulan. CPI merepresentasikan biaya hidup yang telah berubah di suatu negara bila dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Laporan indeks harga konsumen meliputi harga seluruh produk dan layanan yang digunakan orang banyak dalam hidup keseharian. Makanan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi, fasilitas umum, hiburan, dan lain sebagainya. Ketika CPI meningkat, nilai USD menurun. Ketika CPI menurun, nilai USD naik. Produk domestik bruto atau PDB. Laporan produk domestik bruto atau PDB diterbitkan setiap akhir bulan. PDB merepresentasikan nilai total pasar produk dan layanan yang diproduksi oleh perekonomian Amerika Serikat selama sebulan. PDB termasuk produksi pangan, industri pertahanan, industri pesawat terbang, industri pembuatan kapal, ilmu sains, produksi pakaian dan mebel, biaya pendidikan, dan lain-lain. Ketika PDB meningkat, nilai USD akan mengalami kenaikan. Ketika PDB merosot, maka nilai USD juga akan merosot. Estimasi nilai PDB diajukan setiap akhir bulan dan biasanya dilabeli sebagai perakiraan lanjutan, perakiraan kedua, dan perakiraan ketiga. Perakiraan lanjutan diterbitkan pada akhir bulan Januari, perakiraan kedua diterbitkan pada akhir bulan Februari, perakiraan ketiga diterbitkan pada akhir bulan Maret. Perakiraan lanjutan GDP yang paling pertama biasanya memiliki dampak yang paling signifikan pada nilai USD. Tingkat suku bunga Fed. Keputusan tingkat suku bunga Federal Reserve atau Fed terbit kira-kira 1 kali setiap 1,5 bulan. Ini memengaruhi nilai suku bunga untuk pinjaman dan deposit yang ditawarkan oleh bank-bank di Amerika Serikat. Biasanya,
Peningkatan dalam suku bunga diikuti oleh pertumbuhan nilai tukar USD dan penurunan dalam suku bunga diikuti oleh kejatuhannya. Bagaimana reaksi nilai tukar USD usai penyelarasan suku bunga tergantung pada kondisi perekonomian di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dalam catatan terkait, dampak yang sama untuk nilai tukar euro disebabkan oleh nilai refinancing tender yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah ECB. Sementara untuk nilai tukar GBP, dampak yang sama diciptakan oleh Bank of England dengan laporan mereka mengenai nilai repo. Apa yang akan terjadi dalam forex ketika berita-berita penting bermunculan? Ketika berita-berita besar diterbitkan, kutipan mulai berfluktuasi. Ini biasanya berlangsung selama beberapa menit setelah penerbitan berita. Sejak saat tersebut, pasar kemungkinan akan memiliki tingkat volatilitas tinggi hingga 30 menit kemudian. Penerbitan hingga 2 berita dapat memengaruhi pasar dengan cara ini. Trading berita dalam forex. Sebelum berita dirilis, nilai sebelumnya dari angka yang ditinjau serta nilai yang diharapkan akan diterbitkan. Apa yang harus Anda lakukan selama berita diterbitkan? Ini tergantung pada jenis trader apakah Anda. Trader penuh kehati-hatian. Menutup seluruh trade sebelum berita dirilis. Tidak membuka trade baru tepat pada saat berita dirilis. Kembali melakukan trading setelah periode volatilitas tinggi berakhir dan pasar kembali stabil. Trader jenis kedua, analis. Melakukan analisis teknis mendalam terhadap pasar. Merumuskan sejumlah dugaan terkait kemungkinan nilai dari subjek yang diteliti, merujuk pada apa yang terdapat di dalam berita. Memilih skenario yang paling realistis untuk perilaku pasar dan pergerakan kutipan. Memasang order tertunda sebelum berita berdasarkan taktik tertentu. Trader tipe ketiga, sejarawan. Menganalisis data riwayat pasar dan suatu negara ketika berita dirilis. Mencari pola di balik keputusan yang diambil oleh pemerintah dan kepala-kepala bank sentral, lalu menghitung kemungkinannya. Membuka order sebelum berita dirilis. Sisi negatif trading melalui berita. Biaya untuk masuk dan keluar pasar meningkat ketika spread melebar. Dalam pelajaran lalu, kami menunjukkan kepada Anda bagaimana spread bertumbuh ketika berita-berita penting bermunculan. Ini akan menjadi risiko selisih negatif. Selisih merujuk kepada perbedaan di antara harga yang diharapkan dari suatu trade dengan harga di mana trade tersebut dieksekusi. Ini terjadi ketika likuiditas tak ada. Selisih dapat terjadi dalam beberapa kasus. Pada saat pembukaan buy atau sell order, pada saat penutupan sebuah order ketika Anda meninggalkan pasar, ketika sebuah order tertunda yang Anda pasang sebelumnya terbuka, ketika sebuah order tertunda ditutup. Terlepas dari jenis trader, Anda selalu perlu waspada dengan berita yang akan dirilis. Agar dapat selalu mengikuti berita terbaru, Anda dapat menggunakan kalender ekonomi. Kalender ini mengumpulkan seluruh data dalam berita-berita ekonomi. Tingkat kepentingan berita tersebut, tinggi, menengah, atau rendah, yang paling penting akan ditandai dengan 3 tanda seru. Mata uang suatu negara, deskripsi singkat, nilai sebelumnya, nilai diharapkan, dan nilai aktual. Mari kita ulangi semua yang telah kita pelajari dalam kursus ini. Berita yang datang dari Amerika Serikat adalah yang terpenting karena sebagian besar pasangan mata uang mencantumkan USD. Berita-berita terpenting yang mampu memengaruhi pasar diantaranya adalah laporan Non-Farm Payroll atau NFP, laporan Indeks Harga Konsumen atau CPI, laporan Produk Domestik Bruto atau PDB, keputusan tingkat suku bunga Federal Reserve atau Fed. Ada 3 jenis trader, trader penuh kehati-hatian, trader analis, trader sejarawan. Trader jauh lebih waspada ketika berita dirilis. Spread melebar, kemungkinan terjadinya pertumbuhan selisih yang besar. Kalender ekonomi merupakan sebuah instrumen untuk berlatih yang kerap digunakan para trader. Dalam pelajaran berikutnya, Anda akan mengetahui cara menerapkan analisis teknis untuk memprediksikan perilaku harga. Apa yang dimaksud dengan garis tren dan cara untuk membangunnya. Cara untuk menemukan tingkat kunci. Cara menentukan saluran dan menggunakannya untuk trading. Cara melakukan trade dengan menggunakan pola grafik klasik.